Anime Isekai no Biri no Uka bercerita tentang Machiro Hiraku, seorang pria yang sudah meninggal lalu dihidupkan lagi di dunia lain sebagai seorang petani. Dengan ditemani oleh orang-orang dari berbagai ras, kehidupannya sebagai petani bisa dibilang lancar. Dia sampai tidak menyangka bisa menjalani kehidupan seperti itu. Sedangkan di kehidupan sebelumnya, dia hidup menderita. Selain pernah dihianati oleh orang lain, dia juga punya suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Di kehidupan keduanya, dia ingin menjadi seorang petani. Hiraku tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bertani, tapi berkat kekuatan pemberian dari dewa, maka dia bisa menggunakan alat istimewa yang sangat berguna. Di tengah hutan terpencil, Hiraku mencoba membuat sumur untuk mendapatkan air yang bersih. Selain membuat sumur, dia juga berusaha membuat tempat berlindung dengan memakai kayu dari pohon yang baru saja ditebang. Di hari selanjutnya, Hiraku diserang binatang buas. Karena panik, dia pun memukul hewan itu sampai hewannya mati. Meskipun penampilannya seram dan punya taring, karena hewan itu mirip kelinci, Hiraku memutuskan untuk membakarnya dan memakannya. Setelah makan dan buang air, Hiraku melanjutkan kegiatan bertani. Dengan membuat ladang, dia berharap bisa mendapatkan hasil panen yang sangat berlimpah. Namun, dia baru menyadari tidak punya bibit untuk ditanam. Tapi di pagi harinya dia terkejut karena ladang yang dibuat olehnya sudah ditumbuhi berbagai tanaman. Hal ini bisa terjadi karena alat pemberian dewa. Makanya ladang itu bisa bertunas meski tanpa benih sekalipun. Untuk melindungi ladang dari binatang liar, Hiraku mendirikan pagar dan menggali parit di belakangnya. Beberapa hari kemudian, dia menemukan serigala liar. Daripada mengusirnya, dia memperbolehkan serigala itu untuk tinggal di sana supaya ladang miliknya jadi lebih aman. Setelah mengirimnya ke dunia lain, dewa khawatir dengan keadaan Hiraku. Dia merasa sudah melakukan kesalahan karena membangkitkannya di hutan kematian. Untung saja Hiraku baik-baik saja. Dia sudah terbiasa hidup di hutan dan mengetahui cara untuk memanfaatkan kekuatan miliknya. Namun, meskipun tidak pernah kekurangan makanan, dia tidak nafsu makan karena tidak punya bumbu masakan. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk menanam buah-buahan supaya pola makannya semakin membaik. Setelah sekian lama tinggal di hutan, suhu udara di sana mulai menurun. Sebelum musim dingin, Hiraku melakukan persiapan mulai dari mengumpulkan makanan hingga kayu bakar. Selain itu, berkat adanya laba-laba raksasa yang bersarang di dekat rumahnya, dia juga bisa memanfaatkan jaringnya untuk membuat pakaian hangat. Dengan begini, dia bisa melewati musim dingin dengan nyaman. Namun, dikarenakan tidak ada orang lain yang menemaninya, dia juga merasa sangat kesepian. Pada suatu hari, Hiraku menemukan perempuan di tengah hutan. Perempuan itu bernama Lelouch. Dia merupakan seorang vampir yang suka menghisap darah manusia. Kedatangannya membuat peliharaan Hiraku jadi marah. Karena Lelouch tidak punya niat yang jahat, Hiraku pun memutuskan untuk menolongnya. Dia diperbolehkan masuk ke dalam wilayahnya dan diberi sayuran hasil dari kebun miliknya. Lelouch tidak menyangka akan ada kebun di tempat seperti itu. Dia juga tampak bersemangat karena ada banyak tumbuhan yang tidak diketahui olehnya. Kedatangan Lelouch membuat Hiraku tidak kesepian lagi. Oleh karena itu, dia minta Lelouch tinggal di sana untuk selamanya. Hiraku memberanikan diri untuk melamarnya supaya mereka bisa hidup bersama. Karena ajakannya terlalu mendadak, Lelouch jadi malu-malu dan kesulitan menanggapinya. Namun, dikarenakan saat itu dia adalah buronan, maka Lelouch memutuskan untuk menerima lamarannya. Lagi pula, dia sudah tidak punya tempat tujuan. Dengan adanya Lelouch, maka kehidupan Hiraku jadi lebih mudah. Selain dapat membantunya berkebun, Lelouch juga bisa mengatasi masalah kecil seperti membuat penerangan hingga membuat garam untuk memasak. Pada suatu ketika, ada seorang perempuan mendatangi wilayahnya. Dia merupakan ras malaikat yang dikenal sebagai pejuang kuat. Alasan dari kedatangannya adalah untuk mencari Lelouch. Dia ingin menangkapnya karena Lelouch adalah buronan yang dicari oleh para bangsawan.
Kalau begitu, mereka terlihat sangat dekat. Daripada menghindarinya lagi, Lelouch memutuskan mengajak Tia untuk tinggal di sana saja. Dengan mengajaknya berkebun, Lelouch sangat yakin kalau Tia akan menyukainya. Selain itu, karena Hiraku sedang kekurangan orang, maka kehadirannya sangat membantu pekerjaannya. Awalnya, Tia tidak mau membantu mereka, tapi setelah menikmati hasil panennya, dia pun memutuskan untuk menerima tawaran Lelouch. Tak lama setelah bergabung, Tia minta kepada Hiraku untuk menanam lebih banyak stroberi. Namun, dikarenakan mereka sedang kekurangan orang, maka mereka belum bisa melakukannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tia minta izin pada Hiraku untuk pergi sementara. Lalu beberapa hari kemudian, dia kembali dengan mengajak banyak perempuan. Sekelompok perempuan itu berasal dari ras elf. Mereka memiliki nama yang hampir mirip karena berasal dari keluarga yang sama. Lia beserta semua saudarinya bersedia untuk membantu Hiraku. Mereka juga berniat akan menetap di sana, sama seperti yang dilakukan oleh Tia. Meskipun semuanya tampak ceria, tapi mereka punya latar belakang yang menyedihkan. Selama ini, mereka selalu berpindah-pindah karena bangsanya kalah dalam peperangan. Karena alasan itu juga, mereka memiliki banyak pengalaman dan keterampilan, sehingga dapat membantu Hiraku dalam membangun wilayahnya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Hiraku berencana akan membuat waduk. Namun, dikarenakan jarak ke sungai itu cukup jauh, maka dia harus membuat saluran air dengan sangat hati-hati. Supaya saluran airnya tidak ada yang bocor, Hiraku memilih tanah liat sebagai bahan utamanya. Dengan menggunakan alat mahabisa, dia mulai membentuk tanah itu dan kemudian mengeraskannya. Berkat bantuan para elf, mereka bisa membuat saluran air dalam waktu singkat. Dengan adanya waduk, maka setiap kegiatan berkebun mereka jadi lebih mudah, dan karena airnya bersumber dari sungai, mereka juga bisa menangkap ikan tawar yang ikut terbawa arus. Berhubung waduknya sudah bisa digunakan, Hiraku mendapatkan ide untuk menanam padi. Dia memulainya dengan menggali lahan pertanian, lalu dijadikan sawah yang lumayan besar. Setelah itu, dia minta bantuan kepada para elf untuk menanam benihnya. Dengan demikian, mereka tinggal melakukan beberapa proses lagi sampai bisa menikmati hasilnya. Melihat para elf yang sering membersihkan diri dengan sihir, membuat Hiraku kepikiran untuk membuat pemandian. Setelah menjelaskan berbagai hal yang dibutuhkan, dia semakin bersemangat dan benar-benar ingin mewujudkannya. Setelah itu, mereka pun langsung membangunnya. Mereka membuat pemandian berukuran besar yang dapat menampung banyak orang. Namun, kebanyakan dari mereka belum mengerti cara menggunakannya. Oleh karena itu, Hiraku harus menjelaskannya sambil mempraktikannya secara langsung. Kemudian, setelah semuanya sudah mengerti, mereka pun langsung masuk ke dalam dan memakai tempat itu bersama-sama. Sebagai seorang pria, maka situasi seperti itu membuat Hiraku tidak nyaman. Makanya dia akan membangun pemandian lagi, tapi khusus untuk laki-laki. Di hari selanjutnya, Hiraku kedatangan anggota elf baru. Mereka adalah temannya Lia yang berpisah sejak 200 tahun yang lalu. Dikarenakan penduduknya sudah bertambah, mereka merenovasi rumah dan mengubah ukurannya jadi lebih besar. Setelah mendengar masukan penduduk, mereka memutuskan untuk membuat rumah Hiraku menjadi yang paling bagus. Selain ukurannya besar, di dalam rumah itu juga sangat nyaman. Mereka sudah membuat berbagai fasilitas untuk mempermudah kegiatan setiap harinya. Pada suatu hari, Hiraku memanen rempah-rempah. Dia berencana akan memakai rempah-rempah itu untuk membuat masakan yang namanya kari. Setelah semua bahan disiapkan, Hiraku minta Lelouch dan juga Tia untuk mengeringkannya dengan sihir. Kemudian saat dia menunjukkan bahan yang lain, mereka malah melakukan penelitian karena aromanya efektif mengusir hewan buas. Mengenai urusan memasak, hanya Lia saja yang membantunya. Kemudian setelah karinya sudah matang, semua orang berkumpul lalu memakannya bersama-sama. Di saat musim dingin sudah dekat, Hiraku dan yang lainnya melakukan banyak persiapan. Mereka menyiapkan kayu bakar dalam jumlah besar dan melakukan berbagai hal untuk mengawetkan makanan mereka. Selain menyimpan makanan di luar ruangan, sebagian makanan lain juga diawetkan dengan memakai sihir. Setiap kali melihat yang lain bisa memakai sihir, membuat Hiraku semakin tertarik untuk mempelajarinya. Namun, sekeras apapun dia mencoba, dia masih belum bisa menggunakannya. Selama musim
musim dingin, mereka hanya melakukan kegiatan di dalam rumah. Supaya tidak bosan, Hiraku membuat berbagai permainan seperti catur dan yang lainnya. Meskipun baru pertama kali memainkannya, mereka dapat memahami aturannya dengan cepat. Bahkan, Hiraku juga tidak bisa menandingi mereka karena kemampuan strateginya sangat hebat. Mereka pun menikmati musim salju bersama dengan gembira. Tapi tak lama setelah memasuki musim semi, mereka mendapati suatu masalah di mana ada seekor naga yang mendekati wilayahnya. Hiraku tidak ingin membiarkan naga itu berbuat kerusakan. Dikarenakan tidak memiliki kekuatan menyerang, dia pun menggunakan alat pemberian dewa untuk mengusirnya. Kebetulan alat yang muncul di tangannya berbentuk seperti tombak. Dia pun langsung melemparkan tombak itu ke arah naga tersebut. Lalu terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Ternyata tombaknya mampu menembus pertahanan naga dan membuatnya mati seketika. Alasannya adalah karena alat pemberian dewa itu bukan hanya untuk bertani saja. Dewa juga memberinya tombak suci yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh manusia. Kabar tentang terbunuhnya naga sudah terdengar oleh ras iblis. Dengan begini, mereka tidak berani lagi berbuat macam-macam dengan kelompoknya Hiraku. Sementara Hiraku dan penduduknya tidak terlalu memikirkannya. Mereka malah sibuk memproses anggur bersama-sama untuk membuat alkohol. Beberapa hari setelahnya, mereka kedatangan saudaranya Lelouch. Setelah mengetahui apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu, Flora memutuskan untuk kembali dan mencari tenaga kerja. 1 bulan setelahnya, dia membawa sekelompok pelayan untuk menangani pekerjaan rumah. Selain menangani pekerjaan rumah, mereka juga diajarkan oleh Hiraku untuk membuat berbagai masakan lezat. Dikarenakan jumlah ras lain sudah meningkat, maka dia juga memutuskan untuk memanggil temannya. Dia tidak mau kalah dengan ras lain yang jumlahnya sudah terlalu banyak. Dengan menggunakan jirah lengkap dengan senjatanya, mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan agar kejadian sebelumnya dapat diatasi. Selain mereka, ras elf juga menambah teman-temannya. Namun, karena ras elf laki-laki sangat sulit ditemui, maka yang datang hanya perempuan saja. Dikarenakan penduduknya sudah terlalu banyak, Hiraku melakukan pertemuan dengan semua perwakilan ras. Kemudian, dia memutuskan untuk menamai tempat itu menjadi desa pohon raksasa. Selama musim salju hingga musim panas, penduduk desa terus bertambah. Hiraku pun dipercaya sebagai kepala desa untuk memimpin mereka semua. Hal ini membuat salah satu utusan Raja Iblis datang untuk mengunjungi mereka. Dari awal, Hiraku sudah tahu kalau tempat itu adalah wilayah kerajaan iblis. Makanya dia akan patuh dengan memberi pajak setiap tahunnya. Sementara utusan kerajaan iblis hanya dapat menyepakatinya. Mereka takut dengan kekuatan tempur yang dimiliki Hiraku dan tidak ingin terlibat konflik dengannya. Selain utusan kerajaan iblis, salah satu penguasa di pegunungan selatan juga ingin membangun hubungan baik dengan Hiraku. Orang yang namanya Draim itu sedikit berbeda dengan ras lainnya. Dia merupakan ras terkuat yang disebut keturunan naga bijak. Namun, setelah diajak berkeliling dan disuguhi makanan, Draim jadi menyukai desanya. Dia sering berkunjung ke desa itu untuk meminum wine yang disediakan. Beberapa hari setelahnya, ada sekelompok pedagang dari desa Howling yang ingin bekerja sama dengan desa pohon raksasa. Dikarenakan tidak membawa cenderamata, maka perlakuan untuk mereka sedikit berbeda dari sebelumnya. Bahkan, penduduknya Hiraku sudah sepakat agar mereka tidak dijamu dengan baik. Meskipun begitu, Hiraku meminta penduduknya untuk memperlakukan mereka sebaik mungkin. Sebagai ganti karena tidak disambut dengan baik, Hiraku meminta kepada ketua pelayan untuk memberi mereka minuman. Dengan begini, maka para pedagang itu bisa terus terang tanpa adanya tekanan. Mereka menawarkan produk olahan biji tambang seperti perabotan logam dan juga kaca. Karena desanya tidak punya mata uang, mereka ingin menukarnya dengan bahan pangan. Pada akhirnya, Hiraku setuju untuk berdagang dengan mereka. Tapi karena lokasinya cukup jauh, maka dia mengirim barang dagangannya dengan bantuan naga. Meskipun sempat membuat warga ketakutan, tapi proses berdagang itu dapat berjalan lancar.
Semua penduduk di desa pohon raksasa memiliki kemampuan mengendalikan elemen, sementara Hiraku menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa melakukannya. Hiraku ingin bisa seperti mereka, tapi daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, dia memilih untuk fokus pada apa yang dia bisa. Di saat Hiraku sedang memetik buah, tiba-tiba ada sesuatu yang mengguncang wilayahnya. Ternyata, guncangan itu disebabkan beruang raksasa yang bertarung dengan ular raksasa. Dengan ditemani oleh ras malaikat, Hiraku pergi memeriksanya. Namun, daripada bersiap untuk menyelamatkan diri, Hiraku malah memburunya untuk dijadikan bahan masakan. Tak lama setelah itu, dia kedatangan tamu yang berasal dari bangsa kurcaci. Dikarenakan hasil panen di desa itu sangat bagus, maka mereka ingin menetap di sana dengan menawarkan teknologi sebagai gantinya. Pada hari selanjutnya, ada beberapa naga yang terbang ke arah desanya. Sebelum desanya jadi korban, Hiraku merasa harus segera membunuhnya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menghentikannya. Dia bilang, naga-naga itu bukanlah musuh. Mereka adalah istri dan putrinya Draim yang sedang mencari keluarganya. Untung saja, kesalahpahaman di antara mereka bisa diatasi. Namun, sebagai ras yang paling ditakuti, maka istrinya Draim tidak bisa mengabaikan kekuatan milik Hiraku. Untuk itu, putrinya ditugaskan menetap di sana agar Hiraku tidak memusuhinya. Lasti pun mulai bekerja di desa itu secara dadakan. Namun, dia membutuhkan waktu untuk terbiasa karena selalu mengerjakan sesuatu di luar nalar. Kabar mengenai adanya ras naga di desa sudah terdengar oleh ras iblis. Menanggapi situasi tersebut, mereka pun mengirim seseorang untuk mengawasi pertahanan dan kekuatannya. Tapi orang itu tidak bisa berbuat banyak karena kekuatan tempur desa itu di luar nalar. Di saat musim mulai berganti, Hiraku kepikiran untuk mencoba masakan baru. Dia ingin membuat masakan laut yang terbuat dari ikan segar. Lasti dan Flowern bersedia untuk mencarinya. Mereka mengunjungi sebuah kota pelabuhan yang terletak di perbatasan kerajaan iblis. Setelah 3 hari, pemimpin perusahaan dagang dari perbatasan kerajaan iblis datang ke desanya. Selain datang untuk memenuhi permintaan Hiraku, Michael juga ingin bernegosiasi dan membuat kontak kerjasama dalam berdagang. Hiraku tidak terlalu mengerti soal negosiasi, makanya dia menyerahkan persoalan itu kepada yang lain supaya tidak dirugikan. Sementara Michael tidak berani menipu mereka. Meskipun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi dia takut jika nyawanya akan terancam. Baginya, desa itu adalah tempat berbahaya yang dipenuhi orang-orang mengerikan. Pada hari selanjutnya, ada ras naga lain yang sengaja datang ke sana. Berbeda dengan Lasti, ras naga itu sengaja menantang Hiraku dengan cara membakar hutannya. Hiraku pun menyerangnya dengan tombak dewa. Kemudian ras naga itu menyerah dan mengaku sudah kalah. Ketika ditanya apa tujuannya, dia malah bertingkah seolah sedang kebingungan. Lalu Draim tiba-tiba datang untuk menjelaskan semuanya. Menurut penjelasannya Draim, Hakuren adalah kakak perempuannya. Sedangkan alasan dia datang ke sana karena diberitahu kalau Lasti akan menikah dengan kepala desa. Informasi itu terlalu mengada-ngada. Makanya selama dia ada di sana, Hiraku memutuskan untuk memberinya pelajaran. Kabar mengenai para naga yang berkumpul di desa sudah sampai ke istana Raja Iblis. Mereka beranggapan desa itu sedang mengumpulkan kekuatan dan merencanakan penyerangan. Namun, dikarenakan Raja Iblis tidak mau mengambil resiko, maka putrinya yang bergerak untuk mengumpulkan pasukan dan melawan desa pohon raksasa. Meskipun Putri Yuri sudah bertekad untuk menyerang, tapi dia beserta pengikutnya langsung menyerah dalam waktu singkat. Mereka tidak sanggup melakukan perlawanan karena perbedaan kekuatan yang tidak seimbang. Dengan begini, maka Putri dan pengikutnya mengerti kenapa Raja Iblis diam saja. Sebagai permintaan maaf karena sudah berbuat macam-macam, mereka akan bekerja membantu desa untuk sementara waktu. Sedangkan Yuri diperlakukan sebagai tamu yang ingin bertemu dengan teman lamanya. Namun, karena sudah terbiasa hidup sebagai bangsawan, maka pengikut Putri Yuri menolak untuk bekerja. Mereka berusaha untuk kabur secara diam-diam, tapi selalu ketahuan karena keamanan di desa itu sangat ketat. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain selain tunduk kepada Florem. Kemudian, setelah mengetahui kalau hidup di desa itu sangat nyaman, mereka malah memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Sedangkan Yuri kembali ke istana karena ada sesuatu yang harus dikerjakan.
Tak lama setelah Yuri pergi, mereka mulai melakukan panen untuk persiapan musim dingin. Hasilnya, jumlah panen sekarang berkali-kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Akibatnya, Hiraku dapat membagikan kelebihannya kepada yang membutuhkan. Selang kemudian, Hakuren membawa kelompok elf pegunungan untuk tinggal di desa. Kabarnya, mereka sedang mengalami kesulitan karena krisis pangan. Hiraku tentu saja bersedia membantunya, tapi karena ini mendadak, dia harus memikirkan di mana mereka akan tidur sebelum tempat tinggalnya selesai dibangun. Pada saat yang sama, Hiraku mendapat informasi tentang pintu masuk menuju sebuah dungeon. Oleh karena itu, Lia minta izin kepadanya untuk mengirimkan tim penyelidikan. Singkat cerita, tim mereka sudah berhasil menyelidikinya. Lalu, mereka ingin mengirimkan tim pemburu karena ada sesuatu yang berharga sedang bersembunyi di sana. Akhir-akhir ini, ada yang tidak beres dengan kondisi tubuhnya Lelouch. Namun, itu bukan dikarenakan suatu penyakit, melainkan sedang dalam kondisi yang terjadi saat mengandung. Kabar tentang kehamilannya membuat semua orang terkejut bahagia. Hiraku juga ikut senang dan jadi lebih perhatian kepadanya. Dikarenakan para pelayan selalu mulai bekerja saat dia terbangun, Hiraku memutuskan untuk bangun agak siangan. Dengan demikian, maka mereka bisa lebih leluasa dalam menyiapkan sarapan. Meskipun ras malaikat selalu terlihat teladan, tapi mereka juga sering malas-malasan, terutama saat berada di dalam rumah. Namun, itu semua tidak masalah karena mereka menembusnya dengan menjaga keamanan. Mengenai masalah keamanan, ras yang lain juga tidak ingin kalah. Mereka sering latihan secara teratur supaya dapat melindungi desa saat dibutuhkan. Selang beberapa waktu, ada orang mencurigakan datang ke desa. Ternyata, dia merupakan leluhur vampir atau seseorang yang disebut kakek oleh Lelouch. Meskipun terlihat masih muda, tapi Valgrave sudah hidup selama 4000 tahun lebih. Dia minta maaf karena sudah menyelonong masuk ke desa. Awalnya, dia hanya ingin melihat keadaan Lelouch lalu pulang secara diam-diam. Namun, karena di desa itu terdapat patung dewa sebagai tokoh penting dalam kepercayaan, maka dia tidak bisa mengabaikannya. Dia sangat menginginkan patung itu untuk dibawa pulang. Dikarenakan patung itu milik desa, maka Hiraku tidak bisa memberikannya. Tapi sebagai gantinya, dia bersedia untuk membuatkan patung yang baru. Hasilnya, Valgrave sangat menyukai patung tersebut. Dia langsung membawanya menuju pusat keagamaan untuk dipajang di sana. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, tapi dia merupakan tokoh penting yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, semua jaringan yang telah dia bangun akan mendukung Hiraku secara diam-diam. Setelah berbagai hal telah berlalu, Hiraku menjalani keseharian yang sangat damai. Dia sudah terbiasa menjadi petani sekaligus menjadi ketua desa. Meskipun tugasnya lumayan banyak, dia tidak pernah lupa meluangkan waktunya bersama Lelouch. Meskipun belum memiliki banyak pengalaman, dia tidak perlu khawatir dengan keadaan istrinya karena ada ras lain yang pernah melahirkan bersedia membantunya. Semakin lama, perutnya Lelouch semakin membesar. Walau begitu, dia tidak merasakan gejala apapun. Hanya saja, dia harus sedikit menahan diri karena tidak diperbolehkan minum alkohol. Untuk menghargai perasaannya, semua warga sudah sepakat untuk tidak lagi minum alkohol. Mereka memilih untuk menyimpannya sampai Lelouch kembali pulih. Pada akhirnya, Lelouch melahirkan anak laki-laki. Berhubung Hiraku sudah menjadi ayah, dia berjanji akan merawatnya bersama dengan Lelouch. Seminggu berlalu sejak Lelouch melahirkan, Hiraku menamai putranya dengan nama Alfred. Mungkin rasnya adalah setengah vampir dan juga manusia, tapi sampai saat itu dia masih seperti manusia biasa. Tempat yang awalnya ditinggali seorang diri kini berubah menjadi sangat ramai. Hiraku benar-benar sangat bersyukur telah diberi kesempatan hidup kedua. Berhubung desanya sudah semakin luas, dia pun memutuskan untuk membuat sistem baru. Karena barter tidak cukup kuat dalam menentukan nilai barang, maka dia membuat koin yang terbuat dari perak. Semua orang dapat menggunakan koin itu sebagai alat tukar, tapi hanya berlaku di desa pohon raksasa saja. Ketika Lelouch sudah pulih, semua warga membuat acara untuk merayakan kelahiran anaknya. Acara tersebut benar-benar meriah. Semua warga sangat menikmatinya dan terlihat bahagia.